ada teman-teman yang mungkin mau membagikan kabar sukacita atau mungkin mau membagikan kekuatan untuk kita semua, itu teman-teman mau dipersilakan ya. Karena kita yakin dan percaya bahwa setiap hari Tuhan pasti memberikan satu keajaiban, satu berkat yang kita bisa bagikan untuk banyak orang. Nah, oke, silakan Coach CH bisa dimulai. Oke, shalom semuanya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pada malam hari ini, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mempersiapkan diri kita. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu, sehingga kami semua boleh Engkau kumpulkan di sini, di Zoom meeting ini, walaupun secara online, tetapi kami dapat bertemu, kami dapat saling menatap satu sama lain. Ya Allah Roh Kudus, sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran, pewartaan yang akan dibawakan oleh Kak Medi. Biarlah Engkau boleh hadir di tempat ini, biarlah Engkau yang boleh membimbing Kak Medi. Biarlah apa yang ia katakan, ia berikan kepada kami semua, itu merupakan perpanjangan lidah-Mu untuk kami. Dan biarlah Engkau juga yang membawa kami, Engkau juga yang membuat kami memiliki hati seorang murid, hati yang mau mendengarkan, sehingga kami dapat menerima, sehingga kami dapat mengerti apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami melalui Kak Medi. Marilah teman-teman, sebelum memulai, kita mau menyanyikan lagu Lingkupiku. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku. Enggak. Enggak, sih kalau kayak gitu tuh kamu udah ditawarin sih. Iya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu.
Eh, kenal sekarang kau Allahku. Ku kenal sekarang kau Allahku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Kak Medi. Mohon maaf Kak Medi, bisa tolong untuk mikrofonnya diaktifkan karena suaranya belum masuk. Sekarang udah masuk? Udah masuk ya. Ah, ya. Oke, Eh, terima kasih. Shalom sahabat-sahabat sekalian, kasih Tuhan. Saya kira lagunya panjang, ternyata cuma satu lagu. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Bagaimana rasanya di rumah saja? Enak-enak enggak gitu ya? Tim ngantor, Kak. Oh, Saya ngantor. masuk. Oh. Suara saya cukup jelas nggak ya? Cek, cek. Jelas. Jelas ya? Ya. Tadi saya menemukan gambar di Facebook, cuma saya nggak sempat share ke sini, tentang adanya beberapa kapal di samudra luas yang sedang ada badai. Dengan kata lain, dia bilang gini, kita tidak tinggal pada kapal yang sama, tapi kita berada pada badai yang sama. Jadi yang sama adalah badainya, bukan kapalnya. Karena banyak kapal, gitu ya. Ya oke lah ya. Kita mau siapkan firman yang diambil dari Kejadian 7. Ayatnya cukup banyak, saya nggak akan baca semua. Cerita tentang Nuh, jadi Kejadian 7 sampai Kejadian 8 sampai ya Kejadian 9. Jadi cukup panjang, Kejadian 7 sampai 9. Cukup panjang. Saya nggak akan baca, saya percaya teman-teman semua pasti sudah pernah tahu kisah Nuh, bagaimana Tuhan marah sama bangsa itu, lalu Tuhan mau memusnahkan bangsa itu, tapi karena di bangsa itu ada satu orang yaitu Nuh, orang yang takut akan Allah, maka Tuhan bilang sebelum aku mau hancurkan, aku mau lenyapkan seluruh penduduk bumi ini, aku akan selamatkan Nuh beserta dengan seluruh keluarganya. Ya. Jadi Tuhan bilang sama Nuh, kamu bikin bahtera dengan ukuran sekian gitu ya, panjangnya sekian, lebar sekian, 3 lantai, kira-kira kayak ruko gede gitu ya. Lalu bawa serta istrimu beserta dengan anak dan istrinya, lalu bawalah 7 pasang binatang yang halal dan 1 pasang binatang yang haram untuk tetap melestarikan bumi nanti kalau sudah selesai marahnya Tuhan, gitu ya. Intinya seperti itu. Lalu Nuh mempersiapkan semua tuh, kalau cerita, kalau di kira-kira Nuh itu mempersiapkan 100 sampai 120 tahun dari mulai Allah pesan sampai bahtera itu jadi. Saya percaya bahwa ketika itu Nuh juga bilang sama semua orang, siap. Tuhan akan datang. Gitu ya, kira-kira itu. Saat itu bumi kering kerontang, nggak ada hujan, semuanya baik-baik aja. Kira-kira orang yang dengar apa yang Nuh bilang, mikir nggak? Ini orang gila kali ya. Ini orang kurang makan obat, benar? Ya kan seperti itu gitu. Nah, itu yang dialami. Jadi gini loh, teman-teman. Orang yang takut akan Tuhan, maka dia tidak akan takut pada apapun juga. Makanya kenapa Allah pilih Nuh untuk bikin bahtera, bukan pilih yang lain. Karena Nuh punya takut akan Tuhan. Karena orang begini, orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan takut pada apapun juga kecuali Tuhan. Itu loh hebat. Nah, dan ya, lalu nanti baca sendiri di
di kitab suci teman-teman sekalian, di sana diceritakan bahwa setelah Nuh semua mempersiapkan semuanya, semua sudah beres, bahtera jadi, keluarganya dibawa masuk, semua binatang dapat 7 pasang yang halal, sepasang yang haram, semua sudah kumpul di dalam, mereka masuk dalam, lalu 7 hari kemudian hujan badai segala macam 40 hari. Di sana diceritakan bahwa starting mereka Nuh tutup bahtera, itu ditutup gitu ya, di lockdown itu bulan kedua sampai bulan ke-7 itu bahteranya ngapung gitu ya, sampai melewati gunung, itu dengan gunung tenggelam. Bulan ke-7 hujannya mulai berhenti tapi belum kering, ya mulai kering lah ya, hujannya udah mulai berhenti gitu ya. Tapi Nuh belum bisa keluar dari bahtera ya. Kira-kira kalau total dinyatakan bahwa Nuh itu lockdown bulan kedua tahun itu, buka lockdown itu bulan kedua tahun berikutnya. Dengan kata lain berapa hari? Berapa bulan? 12 bulan atau setahun gitu ya, 365 hari. Teman-teman, gini loh, Nuh itu kira-kira lockdownnya setahun. Ketika lockdown selesai, dia buka pintu, nggak langsung keluar loh. Dia akhirnya burung gagak dulu, burung merpati 2 kali. Dia lihat gitu ya, benar-benar kering apa enggak ya. Jadi dengan katanya gini, kebayang nggak sih ngapain aja setahun di dalam? Kita kena PSBB atau istilahnya lockdown bahasa belinya, berapa lama kita? Kira-kira 11 minggu nggak bisa di gereja. Cuman bisa online di rumah, itu rasanya nggak enak banget gitu ya. Dan kita udah mulai teriak-teriak, aku nggak enak banget sih, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain, ngumpul sama temen nggak bisa, ke PD nggak bisa, pokoknya semua nggak enak lah ya. Semuanya harus online, nggak bisa offline, nggak bisa touching sesama secara fisik. Kita baru 11 minggu dan kita udah mulai teriak-teriak, kita udah mulai nggak nyaman. Nuh itu setahun loh, 12 bulan bahkan lebih. Dan di sana tidak diceritakan bahwa di dalam Nuh yang ngomel-ngomel segala macam, nggak diceritakan. Tapi intinya begini, saya punya satu pengalaman kejadian beberapa tahun yang lalu, yang jelas tahun ini. Ya, saya pergi ke diajak nginep di satu vilanya di luar kota sana, di tempat vilanya temannya mami saya. Pada hari itu terjadi angin kencang. Di villa itu, vilanya luar biasa mewah, megah gitu ya, bagus banget. Yang spesial dari villa itu adalah semua villa itu kaca, gak ada temboknya sedikit sekali, isinya kaca semua. Nah pada saat itu sore itu selesai mandi, saya duduk di sofa, mana gua tahu bahwa ternyata di luar itu terjadi angin yang sangat-sangat kencang di kota itu. Menurut pemilik rumah, memang udah beberapa hari ada angin sangat kencang di kota itu. Jadi kayak di puncaknya gitu ya. Saya duduk di sofa, pemandangan kan kaca. Di luar itu kayak pohon-pohon cemara, banyak pohon. Kan kelihatan angin kencang gitu ya. Semua pohon itu sampai bentuknya udah mau tidur semua. Nah, saya membayangkan begini. Saya di sofa, saya cuma lihat terjadinya angin ribut dari kaca. Saya hanya mikir begini, ini angin kalau sampai pohon itu copot, lepas dari tanah, terus dia terbang, itu gue kena loh, tancap ke kaca, tembus ke gue. Dan menurut pemilik rumah saat itu anginnya itu saking kencangnya, katanya pun pemilik rumah kira-kira 100 knot. Gue nggak tahu, saya nggak tahu 100 knot itu gimana kencangnya. Tapi ketika kami mau keluar rumah untuk pergi makan menuju mobil gitu ya, saya buka pintu, saya nggak bisa keluar dari rumah. Kenapa? Badan gue tuh gede. Saya mau maju, mundur lagi, ketendang angin. Terus, tapi kira-kira 1 jam kami berusaha keluar dari rumah, nggak bisa. Ya teman-teman gitu loh. Lalu akhirnya udahlah, kita duduk-duduk di sofa sambil, ya semua kaca tertutup. Saya cuma bilang gini, saya berpikir dalam hati, wih gila, anginnya kenceng bener ya. Satu lagi loh, ciri orang yang diselamatkan dari badai. Yang pertama,
tinggal di dalam rumah. Paham nggak maksudnya? Jadi maksudnya, kenapa seseorang itu bisa selamat di dalam badai? Ini tidak ngomong tentang Tuhan Yesus yang bersama dengan para murid, membantu para murid melewati badai. Enggak loh. Ini kita disuruh tinggal di dalam badai. Enggak diajak lewati badai. Enggak. Kamu stay. Sama seperti Nuh. Tuhan nggak bilang, ayo Nuh, kita ajak yuk lewati badai. Enggak. Tuhan cuma bilang gitu, diam di dalam. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman dan saya bisa selamat ketika badai itu datang? Dan kita tidak disuruh melewati badai. Kita disuruh tinggal di dalam. Gimana caranya? Yang pertama, supaya kita bisa selamat dari badai. Yang pertama adalah tinggal di dalam. Di dalam apa? Tinggal di dalam rumah Tuhan. Nah, sekarang gini, kita ngomong tentang rumah. Ada beberapa tipe rumah, gitu ya. Itu ada di Matius 7, 24 sampai 27. Kita baca ya. Bentar ya, saya siapkan. Matius 7, 24, 27. Nah, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Gini loh, airnya sama, hujannya sama, banjirnya sama, anginnya sama. Tapi yang bikin beda itu adalah tipe rumahnya. Yang pertama, rumah di atas yang dibangun di atas batu. Yang kedua, rumah yang dibangun di atas pasir. Jadi dengan kata lain, jangan bilang, wah iya, kalau ada badai kita harus tinggal di dalam rumah. Kita dulu, lihat dulu dong tipe rumahnya. Kalau engkau dibangun di atas rumah di atas pasir, itu ketika banjir yang sama, hujan yang sama, angin yang sama datang, rumahmu roboh duluan. Maksud Tuhan, itu enggak bisa cuma tinggal di dalam kok. Ada syarat untuk tinggal di dalam. Di dalam rumah yang apa? Di dalam rumah yang tipe batu. Jadi ketika banjir yang sama, air yang sama, angin yang sama datang, Tuhan bilang, kamu aman di dalam. Kamu itu cuma ngeliat. Jadi syarat pertama, supaya bisa selamat ketika ada badai, dan kita tidak disuruh melewati badai, cuma disuruh diam di dalam badai. Yang pertama adalah tinggal di dalam rumah. Rumah apa? Rumah tipe batu, bukan tipe pasir. Yang kedua, akhirnya lalu beberapa waktu yang lalu saya juga pernah ngalamin, saya pelayanan di satu tempat karena masih rada lama, saya tunggu di tempat saudara saya istirahat siang di situ kayak pelayanan malam, karena jauh dari rumah, jadi saya di drop siang. Lalu yang saudara saya bilang, nanti malam gua anterin ya. Ya udah, siang itu saya istirahat di kamar tamu, saya nyanyi puji Tuhan gitu ya, nyembah Tuhan, pokoknya praise and worship. Lalu ketika sore kita keluar rumah, mana kita tahu bahwa ternyata sore itu kira-kira setengah jam terjadi angin ribut di komplek perumahan itu. Itu waktu kita keluar kita kaget sekali karena banyak pohon tumbang, bahkan pelang-pelang reklame itu pada tumbang semua sampai jalan utama tidak bisa dilewati mobil dan macet. Satu hal kita nggak dengar loh, waktu di dalam ketika kita istirahat, sepupu saya, saudara saya bilang gini, kok kita nggak dengar ya ada angin ribut. Begini loh, badai boleh ada, bencana boleh ada, selama engkau tinggal di dalam rumah batu, kamu itu tidak dengar apa-apa, kamu itu cuma melihat, tidak dengar, tidak ngalami juga. Sama seperti Nuh, ada banjir, emang dia kelihatan, dia pasang CCTV.
Kagak kan? Ya Tuhan bilang tutup pintu, ya sudah, dia tutup. Sampai kapan? Nggak tahu. Buat tahunya gimana? Dia nggak pasang drone untuk ngecek apakah udah kering, nggak juga. Dia nggak tahu. Tapi yang dia tahu, Tuhan suruh dia tinggal di dalam. Dan begini, berapa banyak orang bilang, iya deh, gue tinggal di dalam. Tapi gue panik nih, gue panik. Gimana hidup gue, gimana kerjaan gue, gimana pelayanan gue, gimana masa depan gue, semuanya nggak jelas tuh. Sekarang gini loh, syarat pertama tinggal di dalam adalah harus tipe rumahnya tipe batu, bukan tipe pasir. Yang kedua, ketika teman-teman dan saya tinggal di dalam rumah itu, ada syarat yang kedua. Apa itu? Gini, tinggal di dalam itu harus tinggal tenang. Yesaya 30 ayat 15. Nah, di Yesaya 30 ayat 15. 15b. Nah, Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, jadi ketika tinggal di dalam itu ada syarat berikutnya, nggak boleh panik. Lalu kami gimana masa depan, gimana pekerjaan, gimana dapat uang segala macam. Loh, Tuhan bilang disuruh tobat, disuruh tinggal tenang, tinggal diam. Tuhan yang beresin. Sekarang saya tanya, ketika ada badai gelombang melanda bumi itu ketika zaman Nuh, apakah Nuh yang mengeringkan air bah? Enggak. Tuhan bilang pokoknya tinggal di dalam, tenang-tenang aja udah. Berdoa aja, nyembah Tuhan, pokoknya percaya. Berarti Tuhan gimana ngeringin naik? Sudah tenang, itu urusannya Tuhan. Berapa banyak orang disuruh tinggal tenang, tinggal diam di dalam, tapi ya sih tinggal di dalam, tapi nggak tenang, panik. Karena begini, ada nggak hal yang dihasilkan ketika seseorang itu panik? Nggak ada kan? Tuhan bilang justru tinggal tenang, tinggal diam di dalam, itu luar biasa. Kemarin keponakan saya nomor 3 nginep di rumah, baru pulang tadi siang. Dia kemarin cerita, ini anak SD mau naik SMP gitu ya. Dia bilang gini, tante, kemarin waktu masuk sekolah, aku tuh pengen loh, homeschooling. Kayaknya kok enak. Sekarang begitu disuruh belajar di rumah, apa namanya istilahnya? Pelajaran jarak jauh ya, PJA, apa gitu ya? Istilahnya homeschooling gitu kan. Dia bilang, kok nggak enak ya tante? Sekarang aku pengen masuk sekolah, aku sama teman-temanku main lagi lah. Saya bilang lah, sayang, kamu kan pengen. Sekarang sama Tuhan dikasih, nikmatin aja sampai Januari. Dia bilang, wah lama banget lah. Emang Tuhan kasih sampai Januari? Saya bilang, ya udah nikmatin. Makanya hati-hati kalau minta sesuatu sama Tuhan. Teman-teman, jadi tangkap ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa kita bisa hidup selamat di dalam badan. Nggak disuruh lewati badan, cuma disuruh tinggal di dalam. Yang pertama, tinggal di dalam rumah. Rumahnya ada syaratnya. Syarat ketentuan berlaku. Rumahnya harus tipe batu, tidak bisa pasir. Pasir habis kamu. Kedua, ketika tinggal di dalam, ada syarat kedua. Syarat ketentuan yang kedua adalah harus tinggal tenang dan bertobat. Percaya bahwa Tuhan akan keringkan itu badai, Tuhan akan selesaikan itu badai, badai pasti berlalu, semuanya pasti lewat. Tuhan udah diam aja di dalam, tenang-tenang, bertobat, cari wajahku. Yang menariknya begini, waktu saya tinggal di dalam kamar tamu saudara saya, kan nggak kedengeran apa-apa, nggak dengar suara apapun. Padahal itu angin ribut di komplek itu luar biasa, semua pohon tumbang, papan reklame juga roboh semua, sampai jalan macet. Kenapa? Karena jalan yang 2 jalur jadi 1 jalur, jadi pergantian. Jadi poinnya begini, ketika ada badai, kenapa banyak orang panik? Gini loh, badai itu sudah diatur sama Tuhan. Tuhan itu sudah
Tuhan itu sudah ngatur, sudah ngukur, sudah hitung secara detail setiap peristiwa di dalam kehidupan teman-teman dan saya. Jadi setiap peristiwa, setiap badai dalam hidupmu dan hidupku itu sudah diatur, diukur, dihitung sama Tuhan secara detail. Itu luar biasa loh. Jadi kenapa? Satu komplek itu cuman, jadi saya dari rumah sepupu saya mau ke tempat pelayanan, itu sama Tuhan begitu. Cuman dikasih satu jalan untuk satu mobil lewat. Dan itu masih ngantri, masih gantian. Jadi dengan kata begitu. Di tengah badai pun, itu selalu tetap akan dibuatkan jalan sama Tuhan. Jadi, meskipun badai separah apapun, seberat apapun, poin yang ketiga, selalu ada satu jalan untuk teman-teman dan saya mencapai tujuan. No. Cek, kedengaran? WA anak mah. Iya, WA. Halo, kedengaran? Kedengeran kok, kedengeran. Oh ya, Masuk. ya lanjut. Tangkap ya, jadi yang ketiga, seberat atau separah apapun badai hidupmu dan hidupku, percaya bahwa sama Tuhan pasti disediakan satu jalan. Meskipun aduh Tuhan gak kelihatan jalan kecil banget, tapi Tuhan tenang. Itu jalan buat kamu lewat untuk mencapai tujuan. Tiga. Yang keempat, di dalam badai, apapun terjadi badai gitu ya dalam hidupku dan hidupku. Sekarang kita punya badai gitu ya di yang global. Yang keempat adalah apa yang Tuhan berikan. Tuhan itu selalu kirim malaikat-malaikat untuk menolongmu dan menolong. Ketika peristiwa itu, siapa yang jadi malaikat saya? Yang jadi malaikat saya adalah saudara sepupu saya yang nganterin dari rumahnya dia ke tempat pelayanan. Jadi tempat, gitu ya. Ini ada bahasa Inggris. The one who stay during the storm, they are your family. Jadi siapa yang berada di sampingmu, merekalah keluargamu. Kan banyak orang nggak suka badai. Jadi begitu ada badai, buru-buru nolongin kita, nyingkir yang ada. Jadi dengan siapa orang di sampingmu ketika ada badai, dialah keluargamu. Dialah penolongmu. Dialah malaikatmu yang Tuhan kirim. Teman-teman, kayaknya tentang badai-badai udah selesai. Ada 4 poin. Yang pertama, ketika ada badai, Tuhan tidak suruh kamu melewati badai. Beda kasus dengan para murid yang diantar sama Tuhan Yesus melewati badai. Tidak, ini kisahnya Nuh. Ketika Tuhan nggak suruh Nuh melewati badai, tapi Tuhan nyuruh Nuh tinggal di dalam badai. Yang pertama, harus tinggal di mana? Tinggal di dalam. Di dalam apa? Tinggal di dalam rumah. Rumahnya tipe apa? Model apa? Tipe model batu, bukan pasir. Dan ketika di dalam kita mesti ngapain? Ketika di dalam, yang Tuhan bilang tinggal bertobat dan tinggal tenang dan percaya. Tidak boleh panik. Karena di dalam kepanikan kamu nggak dapat apa-apa, nggak menghasilkan apa-apa, tambah parah, gitu ya. Dan percaya bahwa segala sesuatu pasti berlalu, badai itu pasti lewat. Gimana caranya? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Bodoh amat. Siapa yang ngeringin air bah? Ya Tuhan lah. Masa lu? Enggak. Nah. Lalu ketika terjadi badai, yang ketiga, Tuhan pasti membuatkan jalan untukmu dan untukku. Jalannya nggak banyak, cuma satu. Ada banyak jalan ke Roma, tapi jalan di dalam badai, itu Tuhan pasti kasih satu. Kenapa? Kalau namanya badai, kalau dikasih banyak jalan, kok dan aku masih pusing. Masih bingung, kata Tuhan bilang daripada bingung-bingung, tak kasih satu aja jalannya. Meskipun kecil, meskipun sempit, tapi ada jalan. Tuhan bikin. Dan ketika kita harus lewati jalan itu, di dalam badai, Tuhan bilang gini, kamu gak bakal sendirian kok, aku akan kirim malaikatku buat nemeni kamu melewati jalan itu. Sama seperti firman Tuhan katakan di dalam Mazmur, malaikat Tuhan itu berkemah di sekitar orang yang percaya kepadanya. Jadi intinya,
mau nggak teman-teman dan saya percaya sama Tuhan? Kalau mau, jadi kasih malaikat untuk menemanimu dan menemaniku. Gitu ya. Lalu yang keempat, udah benar 4 ya. Yang keempat apa? Siapa orang yang berada di sampingmu, dialah penolongmu, dialah malaikatmu. Biasanya keluargamu. Ya. Jadi jangan takut ketika harus tinggal di dalam badai. Kenapa? Karena engkau dan aku tidak akan pernah sendiri ketika tinggal di dalam badai. Sama seperti Nuh. Allah bilang, kamu gak sendirian. Kau masuk bawa istrimu, bawa 3 anakmu beserta istrinya. Itu berapa orang? Kira-kira 4 pasang gitu ya. Sendiriankah Nuh ketika disuruh tinggal di dalam badai? Tidak. Dia rame-rame berdelapan. Mungkin anak-anaknya Nuh punya anak lagi, mungkin itu sama cucu-cucunya. Nggak tahu juga. Dengan kata lain, Nuh tidak sendirian ketika dia harus tinggal di dalam badai. Baik kan? Nah, orang bilang, gimana ya? Saya ada satu sharing, ada satu kesaksian. Ketika mulai namanya PSBB atau lockdown ditetapkan dan semua pelayanan itu online, ya, teman-teman, saya full time di pelayanan. Dengan kata lain, jadi saya hanya hidup dari persembahan kasih. Dan saya punya seorang sahabat dekat yang sama-sama pelayanan, full timer juga, ya. 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, Tuhan suruh saya, Roh Kudus, ya suara itu suruh saya untuk mulai belajar saham. Oke lah, gue dulu lulusan sarjana ekonomi gitu ya, tapi gue nggak suka dengan yang namanya kayak begituan gitu ya. Mana saya tahu sekarang ternyata ada mata kuliah saham di universitas. Zaman saya dulu nggak ada. Saya tipe orang yang konservatif. Kalau namanya investasi itu ya beli rumah, beli tanah, beli emas, beli dolar, simpen, itu doang gitu ya. Itu saya. Tapi 2 tahun yang lalu saya disuruh diperintahkan belajar saham. Bisa? Enggak. Sampai hari itu tetap saya belajar. Ketika awal-awal setiap hari, saya ingat saya belajar saham itu, saya belajar cap, belajar macam-macam saya pelajari. Satu hari itu saya bisa belajar 6-8 jam. Wah, tuh. Sampai saya bilang gitu kan, rasanya gue dulu kuliah nih ya, gue cuma belajar 2 jam deh, mentok-mentok 3 jam, juga 8 jam, 10 jam satu hari nih. Gila nih. Tapi, ya apa ya, gini ya, ketika engkau disuruh, kan gini, Allah bilang sama Nuh, kau bikin ya, baterainya ukurannya sekian, panjang sekian, lebar sekian, tipe kayunya ini. Nuh nggak bilang ya, Tuhan, bisa nggak sih kayunya diganti, atau lebarnya dilebarin, tingginya dipendekin, atau panjangnya gini loh Tuhan. Enggak. Dan di kitab itu diceritakan, Nuh bikin baterai itu detail sekali sesuai yang Tuhan suruh. Ukurannya, panjangnya, lebarnya, jenis kayunya, tingkatannya, dia bikin detail sekali. Dia nggak tanya, dia nggak protes. 2 tahun lalu saya masih protes, saya bilang gitu, ini gila aja ya, zaman gue dulu kuliah gue nggak belajar kayak gini, gila-gila. Tapi itu yang saya pelajari, gitu ya. Berarti ini tahun kedua. Tahun pertama teman-teman tahu, dalam waktu 1 minggu, modal saya itu hilang 40%. Hancur semua, habis. Dan saya marah, saya bilang, Tuhan, kamu kan tahu, saya itu tipe orang yang konservatif, yang aman. Beli tanah, beli rumah, beli emas, pokoknya yang aman lah ya. Senang menabung, nggak kayak gini gitu loh. Menurut saya ini ngawur, gitu ya. Saya marah, saya komplain segala macam. Beda sama Nuh ya, beda ya. Beda banget sama Nuh, gitu ya. Saya masih protes, saya masih komplain sama Tuhan. Nuh enggak, gitu ya, hebat tuh. Tapi saya tetap jalan, saya tetap belajar. Saya nggak tahu. Bisa dibilang baru kita mulai rame ada COVID di dunia itu Januari ya, Januari loh. Februari itu mulai booming dunia. Ya. Kita akan lockdown mulai Maret pertengahan. Dengan saya pelayanan offline itu masih
tanggal 17 Maret itu terakhir offline layanan, misalnya online. Nah, teman-teman, kalau saya ngomong jujur, baru pada Januari 2020, jadi 1 tahun saya rugi banyak. 18 ke 19 itu rugi terus, nggak ada untung. Tapi saya pikir gini, saya marah kan, saya bilang gini, Tuhan kok kayak gini ya? Dan soalnya saya bilang gini, ini harga untuk belajar. Oh ya udah. Baru bisa menikmati, maksudnya ada pendapatan itu Januari 2020. Mana gue tahu? Mana saya tahu bahwa Maret pertengahan sudah layanannya offline. Layanan cuma lewat layanan cuma online aja, yang offline-nya semua nggak ada. Semua ditutup, PD tutup, gereja tutup, semua itu tutup, tidak ada persekutuan doa, ya. Mana sih tahu? Tapi dari mulai Januari saat itu sudah menghasilkan, ya. Nggak banyak. Kira-kira kalau dihitung sama dengan jumlah yang saya terima untuk setiap bulannya kalau saya pelayanan full time, gitu ya. Teman-teman, itu Maret, gitu ya. Saya punya sahabat dekat yang full time juga, full time sama sekali, dan Tuhan nggak suruh dia kayak saya 2 tahun yang lalu. Kalau mau belajar sekarang ya telat, gitu ya. Jadi selama 2 tahun saya dipersiapkan sama Tuhan untuk belajar seperti orang gila, gitu, menurut saya pada saat itu. Kan saya bingung bagaimana dengan dia, bagaimana dia makan, bagaimana dia hidup, bagaimana dia bayar listrik, bayar segala macam. Kira-kira ya Maret April, tiba-tiba Tuhan itu bilang gini, berikan hasil sahamu untuk kehidupan dia setiap bulan. Oh. Lalu saya tanya, saya WhatsApp teman saya tanya, gimana kamu? Oh, dia bilang, dia cerita, dia curhat, iya saya juga bingung, gimana ya? Lalu saya bilang, ya udah, mulai bulan depan, berarti April, itu saya udah mulai memberikan semua hasil yang saya terima untuk kehidupannya dia. Jadi apakah saya menikmati hasil itu? Enggak, saya nggak terima. Jadi kata lagi gitu, ingat ya poinnya tadi ya, kamu tidak akan dibiarkan sebenarnya ketika kamu harus tinggal di tengah badai. Tuhan akan kirim malaikat buat orang yang percaya dan berharap. Dari waktu itu teman saya cuma bilang, iya, gue juga bingung, gue juga kepikiran bagaimana hidup gue juga doa sama Tuhan. Nah, mana saya tahu, doanya dia terkonek, konek sama Tuhan, Tuhan perintahkan saya, ya udah. Orang bilang gini, betul sampai hidupnya gimana? Teman-teman tadi saya cerita ya bahwa hidupmu badai itu semua sudah diatur, diukur, dihitung sama Tuhan secara detail. Tuhan juga bilang sama lu, tenang aja. Kok tahu hitungannya Tuhan? 12 bulan. Bulan kedua tahun itu sampai lu keluar buka pintu bahtera, bulan kedua tahun berikutnya itu pun masih belum semua, gitu, masih butuh waktu berapa lama lagi. Kok tahu? Siapa yang ngitung? Siapa yang ngukur? Kok lu gak mati? Kok cukup makanannya? Kok cukup semuanya? Kok pas semuanya? Teman-teman gak ada yang tahu. Oke, nah terus lu hidupnya gimana? Kan lu juga pelayanan full time. Teman-teman, saya punya rumah. Saya beli, saya tabung, itu sudah 10 tahun yang lalu. Rumah itu saya nggak tempatin, ada di Bogor. Saya diomelin, yang ada saya diomelin sama orang tua saya. Kamu tuh punya rumah nggak diurusin, rumahnya berantakan, cuma datang bersih, habis itu digeletakin lagi. Orang kerjaan saya diomelin bertahun-tahun. Orang tua saya bilang, udah jual aja rumahnya, jual aja. Saya mau jual rumah itu udah bertahun-tahun, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Sampai tahun kemarin, November, rumah itu laku. Rumah itu laku. Saya doa, orang bilang gini, kok bisa laku, Met? Akhirnya setelah bertahun-tahun, gitu ya, setelah bertahun-tahun lu diomelin, punya rumah nggak diurusin, berantakan, segala macam. Saya bilang, gue nggak tahu, gue cuma doa, Tuhan, tolong pilihkan satu orang untuk beli rumah ini. Udah,
Itu aja, Tuhan tolong tetapkan satu orang untuk beli rumah ini. Jangan pernah gini, kalau Tuhan tidak pilih, maka rumah itu tidak akan pernah laku. Jujur saya bilang, saya nggak pengen jual rumah itu. Itu rumah pertama saya, ya. Saya nggak pengen jual, tapi karena diomelin ya udahlah ya, ya tawar-tawarin. Nggak pernah ada sampai bertahun-tahun lama banget. Lalu ketika udah deal segala macam, orang yang beli cerita bahwa dia memang cari rumah udah 6 bulanan. Setiap kali dibawa sama broker, nggak pernah suka. Di komplek itu dia nggak pernah suka dibawa kemana-mana. Rumah saya nggak ada pelang dijual, nggak ada pelang dijual. Tapi suatu ketika dia diajak sama brokernya lewat gang itu, blok itu, terus dia tuh naksir sama rumah saya. Padahal rumahnya bobrok, mau rusak, pagarnya udah karatan, udah diurus gitu ya. Lalu dia tanya brokernya, itu rumah dijual nggak? Broker bilang, enggak kok, nggak ada tulisan dijual. Nah, yang orang ini cari tahu. Temulah sama orang di mana saya minta tolong untuk dia jualkan. Lalu yang beli itu bilang, dia cerita, setiap hari, dia bilang hampir setiap hari, dia mimpi rumah saya. Aneh kan? Aneh loh. Terus dia bilang, dia cerita kadang-kadang sore-sore, rumahnya di komplek itu juga. Sore-sore dia bilang, kadang-kadang saya juga jalan, saya lewati rumah itu lagi. Dia bilang gini, saya mau rumah ini. Padahal rumahnya karatan, pagernya. Pintunya juga udah mulai, udah berantakan lah ya. Udah mulai rusak, karena 10 tahun udah tinggalin. Ketika dia cerita, saya tahu bahwa itu orang yang Tuhan tetapkan, Tuhan tunjuk untuk di rumah ini. Bayangkan, itu yang namanya badai pun diatur, diukur, dihitung sama Tuhan secara detik. Udah nih, laku, saya punya uang. Nah, lockdown. Dan tidak ada pemasukan. Rupiahnya nol. Punya dapat uang dari saham, disuruh kasih ke orang lain. 0 rupiah kan? Bisa hidup nggak? Bisa. Mau saya jual rumah. Saya gini. Dengan katanya begini. Tuhan tidak akan pernah biarkan engkau mati di tengah-tengah badai. Kalau Tuhan perintahkan stay di badai, di dalam badai, Tuhan akan jamin hidupmu dan hidupku. Tidak mati loh. Kalau mati kita akan bilang, wah Tuhan ngaco. Kita suruh tinggal di badai, bukan dibantu yang lewati badai, malah dibiarkan di dalam, mati kita. Enggak. Tuhan jaga loh. Ketika lockdown dan tidak ada income masuk alias 0 rupiah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, rencanamu itu indah banget. Coba rumah itu laku 3 tahun yang lalu. Nggak ada COVID kan? Pelayanan semua, wah kemana-mana. Itu uang pasti habis. Kenapa? Buat hura-hura mungkin. Buat jalan-jalan. Bukan buat hidup. Tahu nggak maksudnya? Hebat ya, anak kita. Hebat. Dahsyat. Teman-teman, udah selesai. Oh, sudah selesai? Udahlah. Oke. Udah lama loh ini. Iya. Kalau begitu, kalau misalnya ada teman-teman kira-kira ada pertanyaan atau mungkin ada sharing sendiri gitu kan, boleh dibagikan. Ini Bapak WR kemana nih? Pada hilang semua, pada dengerin ya. Kok bunyi kesek-kesek ya? Nggak tahu nih apa dari tadi sumbernya kagak tahu. Ntar coba gue pakai laptop. Apa karena di assignment seperti itu? Datanya.
Ya, Ya, ini nggak ada yang ngomong. nggak tahu nih apa ini buka open question sih. Cuma ini belum apa dari formnya sih belum ada masuk. Oke. Darena mentalingnya. Gue caw dulu bentar. Medi, aku mungkin mau nanya. Ya, boleh, boleh. Oke Kak, kalau misalnya tadi yang Kak Medi sampaikan kan memang kita kalau misalnya contoh lagi menghadapi badai, apalagi Ini siapa yang memang ngomong ya? Ella Kak Mana fotonya sih? harus Geser digeser-geser begini. kiri kanan kalau misalnya pakai HP. Kalau pakai laptop, Bener. kalau pakai laptop berarti yang pojok kanan atas yang ada titik-titik-titik itu tukar dari speaker view jadi galeri. Oh iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Baru kelihatan fotonya nih. Ya, baru keluar fotonya. Ya, Oke ya udah. Kak, aku mau nanya Kak, kalau misalnya tadi kan mungkin aku secara pribadi kan memang awal-awalnya khawatir banget Kak dengan kondisi kayak gini kan, dengan COVID apa segala macam, apalagi memang awal-awalnya masuk Indonesia tuh benar-benar membuat kekhawatiran secara pribadi lah. Nah, tadi kan yang kami disampaikan memang salah satu poinnya adalah caranya kita menghadapi badai itu tetap tinggal diam dalam rumah gitu kan Kak. Nah, kira-kira Kak, kan tadi sudah sampai yang aku sampaikan, kalau aku kan kerja terus kan Kak sekarang ini. Kira-kira Kak, gimana sih Kak, gimana ya maksudnya untuk menimbulkan tetap percaya, tetap tenang itu dalam diri, bahwa udah nggak apa-apa, aku baik-baik aja gitu. Gimana sih Kak kalau misalnya untuk yang kita yang memang harus beraktivitas di luar rumah setiap harinya? Nah, karena memang pasti kita juga ada kekhawatiran itu terus kan, Kak, dan gimana sih cara menghadapi atau mengatasi kekhawatiran itu? Terima kasih, Kak. Kalau itu ya sesuai dengan protokol pemerintah kan. Protokol kesehatan dipakai. Terus ya pokoknya standar pemerintah lah ya, jaga imun segala macam. Bagaimana supaya kita tetap percaya ketika ada badai, ya? Eh, Ya ini saatnya kita apa ya? Iman kita, kasih kita kepada Tuhan, waktunya untuk ditunjukkan, dinyatakan. Ya. Jangan kita bilang, wah aku cinta Tuhan, tapi ketika ada badai kita nggak percaya sama Tuhan. Gimana Tuhan kita? Jadi gimana caranya ya? Gak ada cara lain sih. Doa, puja, penyembahan, baca firman. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Protokol kesehatan tetap loh dari pemerintah. Iya, soalnya kan aku juga kadang-kadang mikir, Kak, misalnya dari kita menjaga kesehatan, mengikuti peraturan pemerintah, tapi terkadang ada kekhawatiran lagi nih, Kak, kayak, aduh orang-orang sekitar aku yang orang-orang kantor, atau mungkin dari kendaraan yang aku naikin, gitu. Ini mereka menjaga kesehatan mereka juga atau enggak sih, gitu, Kak. Jadi, kayak terlalu banyak jadinya kekhawatiran yang sebenarnya memang nggak perlu aku pikirkan, misalnya begitu. Tapi aku juga berusaha untuk percaya kalau misalnya ya sampai sejauh ini pun walaupun aku masuk kantor, aku pun memang ya puji Tuhan gak ada hal buruk terjadi gitu Kak. Itu sebenarnya itu kuasa Tuhan juga sih karena memang pekerjaan aku yang akan ketemu nasabah setiap harinya. Terus yang memang berinteraksi dengan banyak orang. Tapi puji Tuhannya memang aku nggak, maksudnya kayak ya ini semua karena Tuhan juga yang pasti lindungin. Cuma satu sisi dari manusianya kan ada juga kayak kekhawatiran. Aku udah berusaha untuk menjaga itu, tapi orang-orang sekitarku gimana ya? Jadi kayak ada pemikiran kayak gitu, Kak. Kan katanya gini kata apa ya? Kata dokter, stres itu mempengaruhi imun tubuh manusia. Jadi kalau hal yang buruk, yang stres, bikin kita stres gitu ya, itu malah bikin imun drop loh, malah bisa bikin kita sakit ya. Jadi gimana ya udah harus pikirin lah. Apa ya? Saya bisa bilang ya sudah ketika mau keluar rumah, mau berangkat kerja, ya bisa kita lakukan saat ini cuma mengucap syukur bilang Tuhan terima kasih. Aku masih termasuk orang yang masih punya pekerjaan.
Berapa yang sekarang gara-gara COVID kehilangan pekerjaan? Nah, kalau saya mesti keluar, berarti ada resiko, saya percaya bahwa Tuhan akan jaga aku. Itu aja sih. Sama kan seperti yang saya alami 2 tahun lalu ketika diperintahkan untuk belajar saham. Dulu gua kuliah aja nggak sampai segitu belajarnya. Kok kayak gitu bisa belajar gila-gilaan sampai 8-10 jam kadang-kadang satu hari loh. Dan saya komplain, tapi mana saya tahu. Selama 2 tahun saya digembleng. Nggak tahu kan? Begitu. Siap Kak Medi, terima kasih Kak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang punya pertanyaan? Masuk nih. Ada di sini. Di share screen coba, Jeff. Nah. Jadi ini kan begini, ini kan ada tiga pertanyaan yang masuk. Nah, ini yang pertama di sini kan ada yang bertanya begini, apakah harus dalam keadaan badai saja kita harus berdiam diri dan tenang di rumah? Bagaimana kalau misalnya tidak ada badai gitu? Apakah masih butuh tetap untuk diam diri dan tenang di rumah gitu, Kak Medi? Rumah itu bukan bicara tentang rumah itu ya. Ini bicara tentang rumah Allah. Iya. Badai itu kan bisa macam-macam badai masalah. Karena kan kita punya badai yang global kan, itu adanya COVID-19. Ya kalau saya percaya ketika tidak ada badai air bah, ya biasa aja dia melakukan aktivitas seperti biasanya, tidak tinggal di dalam kapal apa bahkan. Iya. Baik. Nah, terus ini ada lagi. Kalau misalnya badai hidup kita terasa berat, terus bahkan sampai kita nggak bisa nih untuk bisa kata menjalaninya gitu. Itu maksudnya, wah ini sudah di luar batas kemampuan saya gitu misalnya. Nah itu apakah nanti kita kita berdoa seperti itu pada Tuhan? Apakah Tuhan bakal gimana ya, tidak mendengarkan doa kita atau seruan kita gitu? Nah, itu bagaimana gitu menyikapinya? Karena kita merasa, oh ini problem ini sudah melebihi batas kemampuan saya gitu. Tuhan itu tidak mungkin memberikan dan tidak mungkin mengizinkan badai melebihi kekuatan manusia. Setiap orang beda-beda loh ya problemnya. Orang per orang itu beda. Tuhan nggak mungkin mengizinkan dan memperbolehkan masalah atau badai mendatangi seseorang di luar batas kemampuan orang itu. Kenapa? Pasti mati ya. Jadi kan kalau orang itu bilang aku udah nggak tahan dengan badai ini, dengan masalah, loh tunggu dulu, menurut Tuhan enggak kok. Tuhan tahu loh. Tadi kan gini, tadi kan saya sempat bilang tentang ukuran diatur, diukur, dihitung secara detail. Tuhan udah tahu kok semua ukurannya, semua detailnya, semua udah diatur semua sesuai dengan kapasitas setiap pribadi. Setiap orang beda-beda. Jadi nggak mungkin melebihi, nggak mungkin dosisnya lebih. Dosisnya lebih mati orang itu. Jadi tenang aja, ngapain panik? Oh nggak mungkin melebihi kapasitas. Kalau orang itu merasa, aduh Tuhan udah nggak kuat, itu kan perasaanmu aja. Nah, ya kan? Benar sih. Ya. Ini kita lanjut lagi ya Kak Medi ya. Ini di sini ada 2 lagi sih. Nah ini
Ini nah ini bagaimana caranya kita bisa tahu nih Tuhan mau kita untuk melakukan apa? Kan misalnya kan kayak kalau contohnya Kak Medi tadi kan bisa tahu kalau Tuhan suruh Kak Medi untuk misalnya untuk belajar saham gitu. Lalu hasilnya kan diberikan pada temannya Kakak nih. Nah, itu bagaimana kita bisa tahu bahwa tanda dari Tuhan itu oh kita mesti melakukan ini untuk ke depannya gitu, untuk bisa menghadapi masalah yang kita hadapi gitu. Nah, kan gue nggak tahu ketika pertama kali gue nonton yang gue tahu uang gue hilang dan itu ngeselin banget. Yang saya tahu saya mesti belajar gila-gilaan itu kan nyebelin banget. Saya nggak pernah tahu. Taunya kapan? Gini loh, kalau orang percaya, dia akan melakukan seperti yang Tuhan suruh. Kayak Nuh, dia bilang, Tuhan, gak semennya 10 sak aja. Ngapain mesti 1 truk? Ya kan? Iya. Karena aku bisa bilang, Tuhan, gila aja lu. Udah tahu gue tuh tukang rajin nabung, belinya aman, emas, dolar, atau tanah, terus suruh gue belajar saham seminggu uang gue hilang 40%. 40% bayangin. Apa nggak bisa? Uang yang aku kumpulkan bertahun-tahun ludes dalam waktu 1 minggu. Itu kan pendapatku 2 tahun lalu itu gila bener. Gila, setahun tuh hilang semua uangnya. Gila bener. Kan gini loh, ketaatan itu tidak bicara tentang hitung-hitungan. Oh. Lo kan nggak bilang Tuhan 2 lantai aja ya, 3 lantai capek tuh nggak pakai lift. Itu bangunan 3 loh. Enggak loh. Atau lu bilang gini, Tuhan keluarga aku banyak, bikin 4 apa 5 ya, jadi hotel kalian ki. Enggak loh. Lo kan bisa. Jadi kalau ngomong ketaatan itu nggak tanya, betul nih. Lo itu nggak tanya, nggak kayak sekrupnya mesti gini loh Tuhan. Lo nggak tanya, kalau saya masih komplain, saya masih nanya, saya masih protes. Waktu 2 tahun, apakah saya tahu? Enggak tahu. Tapi ya, gini loh, tapi kan saya menjalani meskipun saya ngomel, meskipun saya komplain, tapi saya jalani. Itu yang namanya belajar percaya, itu yang namanya belajar mencintai Tuhan. Oke. Kan baru tahunnya kan hari ini. Iya kan? Waktu PSBB terjadi, waktu saya baru tahu nasib sahabat saya, cuma gue tahu. Oke. Tetap menjalani, tetap menjalani walaupun di saat khawatir gitu. Belajar untuk percaya. Walaupun nggak ngerti, walaupun membingungkan semuanya nggak jelas, tapi kalau namanya ketaatan itu nggak bisa dipertanyakan, repot kan? Lu nggak nanya, saya masih nanya. Bentar. Oke, ini ada ini satu hampir. Ini ada pertanyaan lagi nih. Sebentar. Ada nambah lagi sekarang. Nah, terus kalau misalnya begini nih, ada Kak, saya punya teman yang nggak ada semangat hidupnya. Nah, itu bagaimana? Nah, ketika ada masalah dia selalu ngedumel gitu, selalu kayak komplain gitu ya. Mengeluh sama Tuhan gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita ini sebagai temannya gitu kan, temannya dari orang ini gitu, itu bagaimana gitu? Apa yang harus kita lakukan gitu supaya karena udah berulang kali kita kasih semangat gitu, pasti nggak akan lama pasti akan bertindak seperti itu lagi. Ya udah ya mengeluh lagi, terus berpikiran negatif lagi, ngedumel lagi sama Tuhan gitu. Nah. Mungkin cuma satu sih, belajar bersyukur. Bersyukur itu nggak ada cara lain. Iya. Oke.
Oke, belajar untuk bersyukur ya. Oke, baik. Terus di sini ada nih yang terakhir, Kak, kasih tips dong supaya bisa bisa percaya sama Tuhan di saat badai menyerang kita gitu. Tipsnya bahwa relasi dengan Tuhan. Oke. Hmm, kita cek lagi. Ini sepertinya yang di kolom pertanyaan sih sudah dibacakan semua. Kira-kira ada yang mau menambahkan atau bisa kita tutup saja? Kita Oke, teman-teman ada yang mau sharing juga mungkin dari pengalaman imannya? Kita aja sedikit. Oke, Kak Remi, silakan Kak Remi. Ya. Halo, shalom teman-teman semua. Halo. Halo. Buat yang baru ya. Halo. Nggak usah di start my video, ini lagi posisinya kurang memungkinkan. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya kan biar lebih enak aja gitu kalau ngomong kan ada videonya. Tapi nggak apa-apa, silakan. Iya, oke. Singkat aja sih sebenarnya yang mau disampaikan mengenai masalah badai kehidupan. Pasti setiap kita punya lah yang namanya masalah dan badai kehidupan kita masing-masing ya. Nah, aku sendiri pun juga sama juga punya masalah badai kehidupan. Yang kadang sampai seakan-akan tuh ngerasa bener-bener gak berdaya banget. Dan memang ngerasa kita bukan apa-apalah gitu. Nah, kadang kita ngerasa nih masalah banget kayaknya nggak bisa selesai. Tapi kalau flashback jauh waktu tahun-tahun sebelumnya, saya coba ngelihat teks Iqbal, kayaknya dulu sempat ada masalah yang jauh lebih berat dari ini, pun akhirnya bisa dilalui kok. Jadi apa ya? Ya itu sih, kadang kita nggak mampu, sebenarnya Tuhan tuh memampukan kita gitu. Ternyata Tuhan sudah buktikan dari selama hidup kita, selama ini pasti ada badai terus. Selama kita hidup, dari kita bertambah usia pasti selalu ada badai, ada masalah kehidupan. Tapi nyatanya kita tetap ada survive sampai hari ini gitu. Artinya berarti Tuhan selalu akan memampukan kita, dan benar tadi, nggak ada namanya cobaan yang Tuhan kasih di luar dari batas kemampuan kita. Itu aja sih. Terima kasih. Thank you, Kak Remi. Baik, terima Teman-teman, kasih. teman-teman ada lagi mungkin yang mau sharing iman? Oke, aku mungkin mau sharing sedikit menyambung tadi dari Kak Remi. Aku juga percaya bahwa kita selama hidup itu pasti akan ada terus yang namanya masalah. Tapi teman-teman di sini aku pengen berbagi sedikit ya. Aku kadang merasa gini, di usiaku yang mungkin masih 24 tahun, aku terkadang merasa kok masalahku tuh kayak lebih besar dibandingkan teman-teman seusiaku. Atau misalnya aku kadang-kadang ngerasa apa yang aku alamin di usiaku sekarang kayaknya belum sesuai dengan umurku yang seharusnya gitu kan. Jadi kayak kok aku ngerasa kayak tua karbitan gitu. Tapi makin berjalannya waktu, teman-teman, aku belajar bahwa ketika aku dalam satu posisi yang menurut aku tuh sulit buat aku, di situ justru Tuhan mau menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa buat diri aku, dari kekuatan, terus dari berkat-berkat yang mengingatkan aku untuk bisa mengucap syukur akan hal-hal yang kecil gitu. Jadi aku bersyukur banget sekarang pernah melewati masa-masa sulit yang benar-benar sesulit itu,
Karena aku tahu bahwa pertama Tuhan melihat aku mampu. Kayak gak apa-apa nih teman-temanmu, aku jadi mikir gak apa-apa teman-temanku mungkin punya lifestyle yang harusnya sesuai dengan umurnya gitu kan, tapi aku enggak, aku berusaha untuk berkata kepada diriku sendiri, berarti Tuhan mempercayakan hal itu terjadi sama kamu, sama aku, berarti Tuhan menganggap aku mampu. Dan Tuhan mau membawa aku satu level yang lebih tinggi lagi dalam tahap kehidupan. Karena mungkin di depan lagi, nanti ketika ada masalah lagi, aku sudah lebih tough gitu kan, teman-teman. Terus, dan aku harus bersyukur dalam setiap badai persoalan, entah itu secara aku pribadi, apalagi keluargaku juga luar biasa menghadapi badai persoalan hidup. Tapi di situ juga Tuhan tuh membuktikan janjinya dalam firman adalah anak-anak Tuhan itu akan selalu diberikan namanya mahkota kemenangan. Dan anak-anak Tuhan tuh nggak akan pernah jadi ekor, dia akan selalu menjadi kepala. Dalam hal apapun juga gitu kan. Ini benar-benar terjadi dalam keluargaku secara pribadi, di mana aku mungkin tambahin sharing sedikit lagi. Jadi keluargaku itu pernah mengalami hal yang menurut kita tuh berat banget, mengubah seluruh kehidupan keluargaku dari segi ekonomi, dari segi iman dan lain-lain. Tapi dari situ ternyata aku dan keluargaku dihadapkan sama masalah hukum, masalah yang lain-lain juga yang secara ekonomi kita nggak bisa ngelawan lawannya keluargaku lah ibaratnya gitu kan dalam kasus hukum. Tapi Tuhan juga bilang Tuhan itu kan selalu membela yang benar gitu kan. Selagi kitanya pun benar-benar berpasrahkan dan percaya sama namanya kekuatan Tuhan gitu. Nah, singkat cerita, dari segi ekonomi tuh kita udah mikir, aduh kita pasti bakal kalah nih, karena kita harus misalnya kayak aku realistis lah gitu kan, yang namanya hukum Indonesia tuh masih bisa kiri dan kanan gitu kan teman-teman. Tapi dari situ inilah titik di mana iman keluargaku diuji banget. Kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan bahwa kebenaran itu pasti berpihak sama kita, dan kita berpegang teguh bahwa mahkota kemenangan itu Tuhan pasti akan janjikan dan akan berikan. Nah, jadi ibaratnya lawan keluargaku ini tuh yang terpandang banget lah di Tanah Toraja gitu kan. Wah, udah benar-benar nggak bisa lah dikalahkan sama siapapun juga dari segi harta dan lain-lain. Tapi yang lucunya adalah pada akhirnya Tuhan itu betul-betul menunjukkan bahwa kita menang, keluargaku menang gitu kan dalam kasus hukum itu gitu. Jadi kita tuh bahkan sampai terheran-heran, oh bisa ya kita ngalahin seseorang yang begitu besar kuasanya dalam satu daerah, satu kawasan daerah. Padahal kita ya dari segi apapun kita tuh kalah pasti gitu. Nah dari situ tuh itu yang benar-benar menumbuhkan iman keluargaku secara pribadi. Di situ juga tuh keluargaku belajar bahwa kita nggak pernah takut yang namanya kekurangan teman-teman. Nah dari situ juga kita tuh belajar bahwa dalam segala badai, walaupun banyak banget nih yang nyerang kiri kanan atas bawah, kita tuh nggak akan pernah bisa terkalahkan kalau misalnya kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam setiap hal. Mungkin itu sih teman-teman. Nah, ada lagi nggak mungkin teman-teman yang mau kesaksian? Mungkin dari teman-teman yang baru tuh ada yang mau sharing. Shalom semua. Shalom. Shalom. Ya bersyukur. Ya kita kan awalnya nggak akan tahu gitu kok kenapa virus corona bisa mulai seperti ini ya sampai kita lockdown. Sebenarnya kita belum pernah ngalami namanya lockdown gitu. Ya emang kita biasanya kan ini bekerja terus kan kalau bosan kan suka pergi ke liburan atau apa gitu ke pusat perbelanjaan atau apa. Nah kadang kita kan awalnya sering lupa dengan Tuhan atau apa gitu. Tapi ya saya tadi kan ingat yang pertanyaan tadi kan gitu. Kayak misalnya kan kalau ada badai apa yang harus saya lakukan? Ya ini saya harus ini banyak berdoa tiap hari.
ikut misa pagi tiap pagi pada saat online. Sama habis itu kan ada rosario kayak Laudato Si atau apa. Situ saya bersyukur bahwa punya waktu kesempatan untuk ikut dengan Tuhan. Dan saya mengerti sih tadi firman-Nya dengan badai kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Sudah Kak Billy? Sudah. Puji Tuhan. Terima kasih kesaksian dan sharingnya sangat memberkati. Teman-teman, adakah yang lain? Oke. Kalau misalnya sudah tidak ada, Kak Medi, terima kasih banyak untuk firman-Nya hari ini. Sangat memberkati, sangat menguatkan. Tuhan Yesus memberkati juga untuk segala pekerjaan, usaha, dan pelayanannya Kak Medi. Nah, teman-teman, sebelum kita menutup acara Bible Study kita kembali, mungkin ada pengumuman untuk pengumuman. Pengumumannya, ada slide-nya. Pengumumannya ada apa ya? Oke, teman-teman, untuk pengumuman yang pertama, kita say welcome dulu untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung di Bible Study. Adakah yang baru pertama kali? Aku, Kakak. Kak Remi sudah lama, sudah tua dia di sini ya. Udah lumutan. Nah, nanti teman-teman bisa mengajak teman-teman yang lain lagi untuk kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan, mengenai kasih Tuhan di Bible Study San Mare. Nah, kemudian kita bisa mengakses kira-kira apa sih yang kita sudah pelajari hari ini misalnya, itu bisa di Instagramnya biblestudy.sanmare. Nah, ini contohnya yang ke Jeffrey sudah sharing, itu untuk yang Instagramnya. Jadi ada ulasan lagi nih kira-kira apa sih poin-poin yang tadi pewarta sudah sampaikan. Nah, kemudian kita juga punya YouTube channel buat teman-teman yang mungkin mau lagi nih mendengarkan apa yang sudah disampaikan pada hari ini ataupun yang sebelum-sebelumnya, mungkin teman-teman ada yang ketinggalan minggu-minggu kemarin, itu teman-teman bisa mengakses di YouTube-nya Bible Study San Mare Channel. Nah, nanti juga sesi Kamedi akan masuk ke channel ini, itu malam ini ataupun besok pagi sudah ada. Terus kemudian Ko Jeffrey, kita punya apa lagi? Nah, teman-teman misalnya nih ada yang mau disampaikan, mungkin feedback ataupun pertanyaan-pertanyaan, itu teman-teman bisa sampaikan ke Kak Helen juga. Kebetulan Kak Helen hari ini sedang berhalangan untuk join. Nah, nanti bisa bisa komunikasi dengan Kak Helen di nomor WhatsApp yang sudah tertera. Gitu. Nah, untuk mingguannya sebenarnya kita sudah punya room yang sudah fix, teman-teman. Jadi, ini untuk yang Zoom meeting kita sudah tertera untuk ID dan password-nya. Jadi, teman-teman bisa mengakses, entah itu dari klik yang ada di bit.ly/Bible Study San Mare, atau bisa secara manual masukkan ID dan password-nya. Gitu. Ada lagi, Ko Jeffrey, untuk pengumumannya? Sepertinya sih itu aja ya. Apa mungkin ada tambahan? Aja. Karena sepertinya itu aja sih. Kak Remi mungkin ada tambahan. Kak Remi, silakan. silakan. Mau tambahan sedikit aja. Teman-teman, besok itu ada misa 7 harinya papanya teman kita ya, Kayla. Dia sangat berharap banget teman-teman untuk bisa berpartisipasi dalam misa 7 hari bapaknya itu via Zoom ya. Nah, itu udah linknya udah di-share di grup, nanti di grup Bible Study akan di-share lagi. Berharap banget teman-teman bisa tunjukkan kepedulian, rasa empatinya gitu. Karena dia aku ngeliat sih kayak yang dulu sekarang ini lagi kayak benar-benar down banget dia. Gitu.
Itu yang pertama. Terus yang kedua lagi ya Rabu depan ya ketemu lagi pastinya. Pewartanya Tante Diana ya, Tante Diana Salindiho. Temanya menyusul. Terus nanti ini kan ada teman-teman dari Magoday. Teman-teman Magoday kalau misalnya mau sharing untuk ada kegiatannya, nanti mungkin habis sesi kita penutup, kalau mau ada yang disampaikan ke teman-teman OMK Tan Mare boleh ya. Itu aja sih. Oke, thank you Kak Remi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke doa penutup, mungkin teman-teman ada yang ingin doakan, nanti mungkin Coach Eha bisa dibantu kok untuk salah satu doa pokok kita, itu kita mendoakan dari papanya Kela, dan untuk Kela beserta dengan keluarga. Kemudian, teman-teman ada yang ingin didoakan secara khusus? Mau doain buat ini, teman kita Prita, Anya, adiknya, dan omanya itu akhirnya positif COVID ya. Waduh. Nah, terus mamanya yang sudah struggle berjuang untuk sembuh selama sebulan COVID, kemarin itu sebenarnya dia udah pulang, dia ngekos, beda rumah dari anak-anaknya, tapi karena anak bungsunya itu nangis, gitu ya, jadi akhirnya dia mau nggak mau dia datang ke rumah, terus kabar terakhir kena lagi COVID-nya lagi mamanya. Waduh. Ya kita coba tolong bawa dalam doa lah ya. Ya. Semoga mereka diberikan kekuatan gitu untuk menjalanin dan diberikan kesembuhan dan hikmat dari Tuhan. Ya. Okay. Amin. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya ada ini berikut saya tampilkan untuk peringatan 7 hari Bapak Julius Sartono Kurniajaya. Seperti yang sudah disampaikan Remi sebelumnya, nah ini saya sampaikan lagi di sini lebih jelas. Nah ini ada, kalau bagi yang mau ikutan mendoakan ya bisa gabung di linknya ini pada besok ya, Rem? Jam berapa, Jeffrey? Iya besok betul jam 6:30 kayaknya. 6:30 ya, 6:30. Dipastikan dulu lagi ya. Enggak benar 6:30. Jam 6:30 ya. Betul. Nanti di-share juga di grup. Iya, aku share ya. Aku share ya di grup ya. Thank you, Remi. Oke. Teman-teman ada lagi kah yang mau didoakan secara khusus? Oke. Coach Eha, silakan. Oke, mari teman-teman, setelah kita mendengarkan pewartaan yang dibawakan oleh Kak Medi, marilah kita kembali menyiapkan hati kita, kembali menyiapkan diri kita, marilah teman-teman, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Di tengah badai, di tengah masalah-masalah hidup kita, Dia yang akan menopang kita. Dia Allah penolong kita. Marilah teman-teman, kita mengangkat lagu penutup kita, Walau Seribu Rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram,
hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Marilah kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa, selamat malam ya Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberi kami kesempatan kembali pada malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan apa yang mau Engkau katakan kepada kami melalui Kak Medi pada malam hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya di tengah badai ini, di tengah badai hidup kami, Engkaulah penolong kami ya Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh. Walau 1000 orang di sisi kami rebah, walau 10.000 orang di sisi kami rebah, tapi Engkau akan menolong kami, Engkau akan menopang kami ya Tuhan. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami dari badai hidup ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini yang sangat berguna bagi kami, sangat menyentuh hati kami. Ya Tuhan, pada malam ini juga kami juga ingin berdoa secara khusus untuk Papa dari teman kami Keila, Om Julius Hartono Kurnia Jaya, yang telah Engkau panggil 6 hari yang lalu. Ya Tuhan, biarlah Engkau boleh menerimanya di sisi-Mu. Boleh Engkau lupakan dosa-dosanya, sehingga ia boleh tenang, boleh merasa damai bersama Engkau di sana ya Tuhan. Dan untuk Keila dan keluarga, Tuhan, jagalah mereka, lindungilah mereka,
kuatkanlah mereka di tengah masalah ini, di tengah kehilangan ini. Karena hanya Engkaulah yang bisa, hanya Engkaulah yang mampu untuk menjaga mereka, menguatkan mereka. Dan pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk Tante Mice, Prita, Anya, dan omanya Bude Astar yang mengalami COVID-19, yang telah positif COVID-19. Biarlah Engkau boleh sertai mereka, Engkau jaga mereka, Engkau singkirkan penyakit-penyakit tersebut dari diri mereka. Engkau boleh sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh kembali, mereka boleh beraktivitas kembali, boleh berada bersama kami kembali, menjalani hidup-hidupnya seperti sebelumnya. Dan juga boleh Engkau lindungi setiap dari kami, setiap orang yang ada di dunia ini, dari pandemi ini, dari penyakit ini. Engkau yang jaga tubuh kami, Engkau yang melindungi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan pertemuan ini. Dan kami akan beristirahat pada malam hari ini. Atau kami melanjutkan kegiatan kami selanjutnya masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Dan berkatilah kami. Berkatilah kami dalam istirahat kami, dalam kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you Coach CH untuk pelayanannya malam hari ini. Teman-teman, sebelum kita berbubar-bubaran, pastinya kita akan foto bersama. Coach Jeffrey sudah siap untuk meng-capture ya? Mohon semuanya dibuka kameranya. Teman-teman silakan dibuka kameranya. Sabar. Kamar gue nggak rapi. Harus nggak boleh dilihat. Kak Andrian Gunawan. Kak siapa lagi tadi? Tan, ojo ngono loh, Tan. Ansel sudah ya? Sabar. Cel, nggak kelihatan, Cel. Ya. Kasih lampu dong, Sel. Nggak mau, udah mau tidur. Oke, teman-teman, mari kita bersiap-siap. Kau Jeffrey bisa bantu pandu, Kak. Kau Jeffrey. Atau mungkin Edo mungkin. Oh ya, Edo. Bisa, punya gua nggak kelihatan semua. Oh gitu, oke, berarti saya... Sabar, biar glowing. Helen belum. Oke. Ya. Jin belum. Adrian. Helen udah. Udah semua? Udah kebuka semua sih. Di tempat gua nggak kelihatan, mending lu aja deh, Jeff. Oke, sip. Tempat gua kayaknya internetnya nggak stabil. Ya. Baik, kita foto sekarang. Dihitungin dong, dihitungin. 1, 2, 3. Oke. Nggak lama ya, Wak ya. Udah. Sekali lagi. Kasih jempol dong buat Kamedi. 2 times. Aduh, susah. Oke, nggak kelihatan, Wak. 2. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita kehadiran teman-teman dari Imago Day. Ada Kak Nadine. Halo. Hai. Kemudian Kak Nadine boleh nggak perkenalan sedikit, Kak?
Oh, itu ada teman saya Mia yang mau Iya. memperkenalkan. Mia, Oh, oke. silakan, Mia. Kak Mia, silakan. Halo, shalom teman-teman Sanmare. Halo, shalom. Sorry ya, tadi aku keluar masuk dalam roomnya, soalnya aku masih di jalan abis pulang kantor. Jadi keluar masuk. Sorry ganggu teman-teman. Tim ngantor, Oke, tim ngantor. Iya, tim kantor. Masih Aku tim juga tim kantor. Semangat ya guys. Thank you buat teman-teman Sanmare yang udah invite kita, teman-teman Imagode untuk ikut Bible study kalian. Kita sungguh sangat-sangat terberkati banget hari ini gitu buat firmannya. Thanks juga buat Kamadi yang benar-benar relate banget sama kehidupan kita di saat-saat pandemi ini dan benar-benar menguatkan kita buat tetap terus fighting ya guys gitu untuk menghadapi pandemi ini dan new normal ini pastinya. By the way, Kamedi, Kak Medi ya, udah pamit. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, mau pamit dulu. Dadah, Kak. Terima kasih Kak Medi. Makasih, Kak Terima Medi. kasih. Thank you Kak Medi. God bless you. Oke, Kak Mia, silakan lanjut. Ya, aku perkenalan diri dulu. Nama aku Mia. Mungkin aku mewakili teman-teman Imagode yang hari ini hadir. Ada Billy, ada Nadine, ada Rian. Aku mau undang teman-teman semua untuk ikutan juga bareng, senang-senang bareng, pujian penyembahan bareng sama teman-teman Imagode di PD kita di hari Sabtu besok tanggal 6 Juni 2020 kita punya tema Dirty Little, aku lupa nih, Dirty Little, mungkin Kakak Nadine? Dirty Little Secret. Ya, Dirty Little Secret ya, yang akan dibawakan sama Kak Ferdi Sutiono. Jadi buat teman-teman yang rindu untuk pujian penyembahan bareng, untuk sama-sama dengan firman bareng, dan penasaran akan temanya apa sih gitu, kita mau bahas apa sih, teman-teman bisa datang, bisa join bareng sama kita, sama Imagode di Zoom juga, jamnya jam 3 sore. Nanti kita akan share ke teman-teman Sanmare juga, mungkin ke Gaby atau ke Helena atau ke teman-teman yang lain untuk informasi lebih lanjut. Atau mungkin teman-teman juga bisa follow Instagramnya Imagode di imagode_alive. Bisa dapat informasi apapun tentang Imagode di sana. Teman-teman bisa DM untuk tanya-nanya mengenai apapun yang teman-teman pengen tahu tentang Imagode. Bisa DM ke sana, nanti miminnya Imagode yang akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Gitu aja sih. Oke. Oke, Kak. Terima kasih Kak Mia. Welcome Thank Kak Mia, you, Kak Nadine. Gaby. Andrian Gunawan juga dari Imagode bukan sih? Iya, betul. Kebetulan Andrian Gunawan itu ketua koordinatornya Imagode. Oh. Thank you, Luar biasa. Halo. Kebetulan teman-teman aku juga setiap Sabtu ikut PD dari Imagode. Itu juga jujur aku sangat terberkati. Jadi kalau di Imagode itu aku jadi ini loh, jadi promosi. Jadi di Imagode itu jadi PDKK nanti minggu depannya tuh ada namanya unit care, tapi kayaknya itu betul sama. Cuman memang jadi teman-teman tuh bisa ikut bareng-bareng juga, kita sama-sama makin belajar di situ juga bisa. Betul sekali. Oke, kita tunggu juga di PDKK-nya Imagode hari Sabtu. Betul. Semua Bible Study sini. Sabtu kemarin gue kalah guys, jauh. Kalah ya, iya, Imagode juga ada main game juga minggu kemarin. Jadi kita nggak full murni tentang pengajaran aja, tapi juga ada happy-happy-nya juga. Kalau bedanya PD sama unit care mungkin kayak Kombas, Komsel buat teman-teman yang tahu Kombas atau Komsel ya sama seperti itu. Jadi kalau unit care lebih banyak sharingnya. Buat teman-teman yang suka ngomong kayak aku gitu kan, yang anaknya bawel banget, bisa ikut juga di unit care buat sharing-sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup teman-teman. Karena aku percaya semakin banyak kita sharing, semakin banyak kita mewartakan kebaikan Tuhan dimanapun, di tempat apapun, di siapapun, ke siapapun, aku percaya teman-teman juga udah jadi saksinya Kristus untuk melayani dia gitu. Jadi aku undang teman-teman untuk ke persekutuan doa dan ke unit care-nya Imagode. Kita pasti standby setiap hari Sabtu jam 3 via Zoom. Terima kasih ya guys.
Oke, terima kasih Kak Mia, terima kasih Kak Nadine, terima kasih Kak Adrian, terima kasih teman-teman Thank Imagodea yang sudah you. hadir. Oke, berarti kita sudah tidak ada pengumuman lagi ya teman-teman? Guys, Oke, boleh Ko gue Jeffrey ada boleh yang mau menambahkan? disampaikan? Ya. Jadi Oke. begini, ini kebetulan bicara soal komunitas, gue jadi keinget apa sama komunitas juga satu lagi. Jadi biasa gue kan biasa kalau setiap hari Minggu kan suka apa suka ikut apa kegiatan dari kebetulan dari komunitas Tunggal Maha Kudus gitu. Nah ini untuk minggu ini nanti harusnya ada WFH, cuma WFH itu worship from heart itu jam 4:30, Nah. tapi nanti diganti dengan misa. Jadi sebentar aku share dulu nih. Siapa yang keluar tuh? Jadi Ko Jeffrey, kayak linknya kagak ada deh untuk itu. Tapi ya kalau misalnya ini ya nanti bisa diinfokan lain kali sih, by the way. Thank you. oke nanti bisa diinfokan ke grup Bible Youth ya, Ko Ya. Jeffrey. Sip. Oke teman-teman semuanya, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Kita ketemu lagi hari Rabu depan jam 19.30 di Zoom meeting lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. See you, God bless you. Thank you, Dadah. dah. Thank you. Coach CH bentar ya, gue mau curhat. Oh iya, monggo. Apa? Lu mau curhat apa, Sel? Itu Tante Helsi belum keluar. Aduh. Masih ada Rian juga. Tante nggak boleh denger, Tante. Ya aku keluar makanya dah. Maaf ya Tante, dadah. Thank you, Tante. Thank you. Dah. Parah Nah, lu, Sel. Parah nih, Ansel nih. Parah lu, Sel. Gue lagi kesel banget guys, sumpah. Kenapa? Sumpah, gue lagi kesel banget sekarang, literally gue lagi kesel. Kenapa? Jadi gini kan, ini badai banget di hidup gue, badai, parah. Coach CH juga tahu kok. Dia mendengarkan keluh kesah gue. Jadi gini, gue kan ini kan dimintain lustrum gitu kan, yang soal desain gitu kan. Terus? Nah gue ceritain nih dari awal nih. Iya dah. Ansel, Hah? bentar deh. Mungkin bisa kita evaluasi dulu kali ya sebelum Aduh. Ansel bercerita. Matang nih. Bukan, enggak maksudnya kan kita emang biasanya kayak gitu evaluasi kan. Iya sih, cuma gue deg-degan aja. Aduh. Gak apa-apa, nggak ada dekat. Maksudnya nggak apa-apa kita evaluasi mumpung kita lagi ada di sini juga pengurusnya kecuali Karemi.